Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Salim yang akan menyampaikan materi kedua, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga belajar kita kali ini Allah meridhoi dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya banggakan, kita lanjutkan ya. Mutiara hikmah. Anak-anak, kerjakanlah kebaikan meskipun kamu anggap itu kecil, sebab engkau tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Hasan Al-Basri. Jadi, tidak usah menunggu kebaikan yang besar datang kepada kita untuk kita kerjakan, namun lakukanlah hal-hal yang kecil yang bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Sebab itu nanti bila terkumpul menjadi besar dan banyak, sehingga amal yang kita lakukan yang tidak kita sadari dapat memberikan pertolongan kita di akhirat, dan akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita hari ini akan mempelajari mengenal nama Allah, kemudian dilanjutkan dengan cara mengamalkan Asmaul Husna dan evaluasi atau latihan soalnya. Dalam peta konsep ini tergambar jelas bahwa kita akan mempelajari 3 pokok pembelajaran. Mengenal nama-nama Allah, kemudian cara mengamalkan Asmaul Husna dan evaluasinya. Mengenal nama Allah itu nanti kita akan mengenal lewat Asmaul Husnanya. Siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Ya, nama-nama Allah yang baik dan indah. Seperti apa ya? Kita lanjutkan ya. Anak-anak, Allah adalah sang pencipta atau Khalik, yaitu pencipta. Sedangkan ciptaan Allah disebut makhluk. Semua yang ada di dunia ini, di alam raya ini, selain Allah, itu adalah makhluk. Kenapa? Karena yang diciptakan, ya. Sedangkan yang menciptakan adalah Allah atau Khalik, pencipta. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah. Kita bahas bersama. Yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Biasanya kita mengenal sesuatu ya melalui namanya. Demikian juga dengan Allah. Allah memiliki 99 Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah yang bersumber dari Al-Quran sebagai firman Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya.
Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jelas sekali Allah mempunyai Asmaul Husna. Ketika kita memohon atau berdoa kepada Allah, kita dianjurkan untuk menyebutnya terlebih dahulu supaya Allah mengabulkan doa-doa kita. Berikutnya, selain firman Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa. Anak-anak, kita mencoba untuk menghafal sedikit demi sedikit. Semoga amal yang sedikit ini terkumpul menjadi banyak dan Allah meridhoi niat kita ini. Kita awali dengan yang 4 dulu ya. Kita akan pelajari 4 Asmaul Husna di kelas 5 ini. Yang pertama ada Al-Mumit, yang kedua ada Al-Hayyu, yang ketiga ada Al-Qayyum, dan terakhir Al-Ahad. Ini. Yang pertama, Al-Mumit. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti akan mati? Dan Al-Mumit ini artinya Allah Maha Mematikan. Allah memiliki kekuasaan untuk mematikan makhluknya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Untuk itu, kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk manusia. Bagi orang yang beriman, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami atau kepada Allah maksudnya, kita akan dikembalikan. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu. Anak-anak, tahukah kalian bahwa yang mengatur kehidupan di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah tidak akan mati, sedangkan makhluknya pasti mati. Allah lah yang memberikan kehidupan kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang sakit berat, sakit parah, Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup kepada mereka. Sebaliknya, sering kita melihat, sering kita jumpai, ada orang yang tidak sakit, kondisi sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Penyebabnya banyak sekali bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, jatuh, tertabrak, tenggelam, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, kata Al-Hayyu ditemukan sebanyak 19 kali. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah itu berdiri sendiri untuk selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dan Al-Qayyum ini bermakna yang mengurus segala perkara atau urusan makhluknya.
Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Kemudian yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut juga Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana ya caranya mengamalkan Asmaul Husna itu? Anak-anak, kita bisa meneladani dari sifat-sifat Allah Asmaul Husna yang 4 tadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, Al-Mumit, yaitu kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita dengan cara menjalankan semua perintah Allah, seperti rajin sholat, rajin membaca Quran, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta amal baik lainnya. Kemudian kita juga bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, seperti berbohong, berkelahi, mencuri, menyakiti orang lain, dan banyak lagi dosa-dosa yang kita harus hindari. Karena Allah mempunyai hak untuk mematikan atau menghidupkan hambanya, maka untuk itu persiapkan dengan baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu, Allah Maha menghidupkan. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita dengan cara memelihara diri sendiri dengan baik. Diri kita sayang. Allah sudah memberikan badan yang bagus, yang sehat, maka kita harus jaga, kita harus rawat. Supaya Allah memberikan kehidupan yang baik untuk kita. Dengan cara kita makan dan minum dengan teratur, kemudian makan makanan yang baik, yang halal, kemudian tidak berlebihan, dan memelihara kebersihan kita supaya kita tetap sehat. Yang kedua, membantu kelangsungan hidup orang lain. Contohnya, kita bisa membantu bersedekah, memberikan kepada orang yang membutuhkan, peduli kepada sesama, dan membantu orang lain yang sedang kesusahan atau membutuhkan. Yang ketiga, Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Yaitu merapikan tempat tidur, ya, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari sendiri pakaian sekolahnya, mengambil sarapan sendiri, ya. Ini adalah contoh-contoh mandiri atau berdiri sendiri, tidak bergantung orang lain. Bila kita bisa melakukan sendiri, lakukanlah. Bila kita tidak bisa melakukannya, maka kita bisa meminta bantuan orang lain. Jadi selama pekerjaan atau sesuatu itu bisa dikerjakan sendiri, maka lakukanlah supaya kita bisa mandiri sebagaimana sifat Allah Al-Qayyum itu. Kemudian yang terakhir, Al-Ahad,
yaitu Allah Maha Esa. Kita bisa menerapkan sifat ini dalam kehidupan kita dengan cara selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, merapikan buku, dan banyak hal yang lain yang kita bisa lakukan sendiri. Sama seperti yang kita tadi lakukan, terapkan dalam Al-Qayyum. Ya. Kemudian Al-Ahad ini, ya, kita dianjurkan hanya berdoa kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah, dan kita wajib meminta sesuatu hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, yaitu kepada Dialah semua permohonan kita ditujukan. Nah, untuk itu kita kalau memohon sesuatu, berdoa, kita hanya kepada Allah, bukan yang lain ya, supaya Allah mengabulkan doa-doa kita. Saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu, kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik, sakit rasanya. Bayangkan nyawa yang dicabut, terbujur kaku. Dan bayangkan yang terbujur kaku itu adalah diri kita. Rasul menjelaskan ketika itu kita masih bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Ya Allah. Kemudian kita dikafani, kemudian kita disolati, kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata. Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang soleh itu akan berkata, Asri'ni ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah. Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah. Mayit itu akan berkata, Aina tadhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke
ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Astagfirullah. Di dalam kubur, darah, daging, tulang belulang hancur. Sempit, gelap, rumah ular, rumah tanpa alas, rumah kesendirian. Tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi, tidak ada harta yang melimpah lagi, tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi, tidak ada pengawal yang setia lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih hidup, saudara. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk bertaubat, saudaraku. Inilah saatnya kita untuk berjanji taat, saudara. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jum'ah ayat 8. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga renungan kehidupan ini memberikan pelajaran, kesadaran kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan sisa umurmu di dunia ini sebelum datang masa kematianmu. Baik anak-anak, selanjutnya kita latihan ya. Setelah menonton videonya, silakan kerjakan latihan soal yang sudah tersedia di link Google Form yang sudah tersedia di deskripsi channel YouTube ini. Silakan klik linknya, kemudian kerjakan ya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kalian. Cukup sekian ya yang bisa Pak Salim sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangannya. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.